Kawan kita itu luar biasa, uangnya banyak bener. Satu-satunya kita bisa menandingi itu hanya dengan keringat yang lebih banyak. Kalau ngejar uang kalah kita. Lalu saya ngobrol dengan teman-teman, gimana kita mampu mengalahkan yang seperti ini? Cuma satu, adu militansi, adu keringat. Saya percaya kita punya butiran keringat jauh lebih banyak dibandingkan yang mereka miliki, dan kita mau mengorbankannya jauh lebih banyak dibandingkan mereka. Yakin saya sakit, dan saya berpikir mana lebih mahal Adian dan negara ini? Negara lebih mahal dari Adian? Oke, kalau gitu kita harus pulang untuk memperbaiki negara yang sakit tanpa memperdulikan penyakit kita. Nah, kalau Anda ingat pada Pilpres 2014 yang lalu, di sini hampir sama, yaitu kejadian pada Pilpres 2024 di sini. Ya, kalau kita ketahui, Pak Prabowo pada waktu lalu juga didukung oleh koalisi Jumbo dan bahkan juga mendapatkan dukungan dari Pak SBY. Nah, di sini juga hampir sama seperti itu pada Pilpres 2024. Di situ pun bahkan Pak Prabowo Subianto didukung oleh anak dari presiden yang saat ini masih menjabat dan bahkan juga koalisi Jumbo. Nah, di sini Ganjar menurut saya posisinya hampir sama dengan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu. Bukan dari keluarga bangsawan, bukan dari darah biru. Ganjar Pranowo memang murni dari rakyat biasa seperti kita-kita di sini. Ya, hampir sama pada Pilpres 2014 yang lalu, di mana PDIP juga mendukung Joko Widodo pada waktu lalu sebagai capres, di mana juga Jokowi pada waktu lalu juga bukan keturunan darah biru, bukan keturunan bangsawan dan lain sebagainya. Di sini hampir sama seperti Ganjar Pranowo. Bahkan pada waktu lalu, yaitu ketika PDIP yaitu memperjuangkan Joko Widodo pada waktu lalu sebagai presiden, itu juga sangat tidak mudah sekali. Kalau kita lihat juga uang logistik dari Pak Prabowo Subianto juga sangat banyak sekali, dan PDIP juga tidak akan mampu lah yaitu untuk mengungguli logistik yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto. Makanya di sini saya sangat sependapat sekali dengan Adian Apitupulu, yaitu kita harus berkeringat karena keringat kita lebih banyak, dan itu cara satu-satunya untuk memenangkan hati rakyat. Nah, seperti ini video dari Adian Apitupulu. Kawan kita itu luar biasa, uangnya banyak bener. Satu-satunya kita bisa menandingi itu hanya dengan keringat yang lebih banyak. Kalau ngejar uang kalah kita. Saya sangat sependapat sekali dengan Adian Apitupulu, yaitu satu-satunya cara untuk melawan mereka adalah yaitu mengeluarkan keringat lebih banyak. Kalau kita ketahui, Ganjar Pranowo di situ sangat tidak kenal lelah, tidak ada kata-kata capek untuk bertemu dengan masyarakat. Ya, terbukti Ganjar Pranowo setiap hari, bahkan juga satu hari itu bisa berkampanye di beberapa tempat, dan bahkan juga ada bonus yaitu ketika malam tetap melakukan kampanye, bahkan juga tidak segan-segan tidur di rumah warga. Nah, itulah yaitu keunggulan dari capres nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo. Memang di sini memang tidak kenal lelah, yaitu untuk menarik simpati dari masyarakat. Ya, memang walaupun keterbatasan logistik dan lain sebagainya, tetapi juga bisa menarik simpati dari masyarakat. Nah, kita lanjut lagi video dari Adian Apitupulu ini. Lalu saya ngobrol dengan teman-teman, gimana kita mampu mengalahkan yang seperti ini? Cuma satu, adu militansi, adu keringat. Saya percaya kita punya butiran keringat jauh lebih banyak dibandingkan yang mereka miliki, dan kita mau mengorbankannya jauh lebih banyak dibandingkan mereka. Yakin saya. Nah, akhirnya pada Pilpres 2014 yang lalu akhirnya juga dimenangkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu yang bukan dari siapa-siapa, keluarga biasa-biasa saja, bukan keturunan bangsawan, bukan keturunan dari darah biru dan lain sebagainya. Di sini menurut saya hampir sama dengan Ganjar Pranowo di sini, yaitu posisi Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 yang lalu dan saat ini posisi Ganjar yaitu pada Pilpres 2024 yang menghadapi kekuatan yang sangat besar, koalisi Jumbo dan lain sebagainya. Nah, di sini ada hal unik, yaitu ketika Pak Mahfud MD dilaporkan atas dugaan menghina Gibran dengan sebutan ngawur dan juga receh. Menurut saya di sini juga sangat receh sekali lah. Menurut saya tidak mungkin diproses oleh Bawaslu. Apalagi pada waktu debat Cawapres yang lalu juga ada Komisioner KPU dan bahkan juga ada Ketua Bawaslu.
Jadi menurut saya tidak akan diproses. Di sini bahkan Ganjar Pranowo menanggapi, yaitu ketika Pak Mahfud MD dilaporkan atas dugaan menghina Gibran. Menurut saya sungguh lucu, dibolak-balik ya, selalu dibolak-balik. Padahal menurut saya yang menghina itu justru Gibran ke Pak Mahfud MD dengan gimmick-gimmick yang tidak perlu terjadi. Menurut saya yang terlihat menghina itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Nah seperti ini, yaitu pendapat dari Ganjar Pranowo di sini. Kalau penghinaan saya tidak tahu penghinaan yang mana begitu ya. Kalau kemudian hari ini model lapor melaporkan itu terjadi, jangan-jangan saya juga sebentar lagi akan mendapatkan banyak laporan begitu ya. Buat saya tidak perlu panik ya, kita berdebat, maka saya menyarankan KPU bukalah debat, jangan tanya jawab, agar kemudian masing-masing bisa melakukan. Kalau saya kasih dukungan moral penuh pada seorang Mahfud MD. Anda sudah berada pada track yang benar. Nah dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini. Di sini dari Dede Saputra, lu milih 02 karena deket sama Jokowi, berharap banyak bisa melanjutkan kinerja beliau. Tapi makin kesini makin hilang arah, kayak jadi balas dendam. Yang netral cuma 03, jadi pindah arah ke 03. Di sini dari Salsabella, Pak Joko kemarin yakin banget sama anakmu, kayak oke, pasti nih bisa berhasil bawa Indonesia. Secara kan beliau juga masih muda, tapi minus banget di etika. Jadinya aku percaya sama 03 yang udah tua namun berpengalaman. Menurut saya Pak Mahfud MD dan Ganjar Pranowo itu walaupun juga sudah berumur ya, tetapi berjiwa muda. Menurut saya seperti itu. Tua, banyak berpengalaman tetapi masih berjiwa muda. Daripada berjiwa muda, anak muda tetapi tidak punya etika, mending saya memilih yang tua tetapi berjiwa muda. Kalau menurut saya seperti itu. Di sini Bia, santai aja Pak Mahfud, kami benar-benar bersama Pak Mahfud karena kami tahu mana yang benar. Ganjar Pranowo berpaduan antara kepemimpinan dan kedewasaan, udah paling cocok jadi calon pemimpin kita. Sejak nonton debat pertama, aku jadi nggak yakin sama 01. Kayaknya terlalu banyak makan gula sampai lidah dan omongannya pun manis banget. Cuma 03 yang realistis. Kalau kita melihat dari hati yang paling dalam, pikiran rasional, menurut saya dari debat capres cawapres hanya 03 yang menurut saya visi misinya dan juga program-programnya sangat realistis sekali. Apalagi juga program-program yang saat ini ramai diperbincangkan adalah satu keluarga miskin satu sarjana. Itu menurut saya sangat dibutuhkan, yaitu untuk masyarakat Indonesia. Apalagi kalau kita lihat rasio pendidikan tinggi di Indonesia itu hanya 0, berapa persen saja. Jadi dengan program Ganjar Pranowo ini, yaitu satu keluarga miskin satu sarjana, bisa meningkatkan rasio pendidikan tinggi di Indonesia. Ya menurut saya seperti itu. Jadi di sini saya sangat setuju sekali ya dengan apa yang dikatakan oleh Adiana Pitupulu di sini ya. Nah, bahkan di sini dari Republika, koalisi Prabowo, PDIP sebut seperti pada Pilpres 2014, nanti kita juga yang menang. Nah, di sini memang hampir sama, yaitu pada Pilpres 2014 hampir sama. Jadi kita merasakan dejavu ya, dejavu dengan apa yang pernah kita alami pada Pilpres 2014 yang lalu, yang Pak Prabowo Subianto didukung dengan koalisi Jumbo, dan saat ini juga ketika menghadapi Ganjar Pranowo, Pak Prabowo juga koalisinya sangat gemuk sekali. Hampir sama dengan Pilpres 2014 yang lalu. Ya apapun itu untuk Pilpres 2014 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.